Ade Armando korban politik identitas yang ditanam Anies Baswedan, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Dan ini justru hal yang menyedihkan ya, bahaya banget kalau hal semacam ini dibiarkan, karena ini kan fenomena yang juga terjadi di Timur Tengah misalnya. Jadi sekelompok orang yang mereka punya paham Islam tertentu gitu ya, dan merasa pandangan yang mereka anggap menyimpang atau sesat atau kafir gitu, murtad gitu ya, itu dianggap sebagai ancaman dan halal untuk dilenyapkan, halal untuk boleh untuk dipersekusi, dan itu yang terjadi pada Bang Ade. Kita harus memanfaatkan demokrasi ini dengan baik dan kita latih masyarakat untuk menghargai perbedaan dengan baik. Itu yang pertama. Kita ajarkan, kalau kita takut dengan provokasi, kita beda sedikit, kemudian disebar-sebar fotonya, ini target berikutnya, kemudian kita diam, ini akan berbahaya ke depan. Monggo silakan yang mau bersuara silakan, sepanjang menjaga konstitusi tetap jaga pluralisme, tetap jaga kebersamaan kita, tetap jaga hal-hal yang sifatnya keragaman. Anies berada di jantung kebiadaban itu. Dia tidak pernah bicara rasis di muka umum, tapi yang melakukan segenap kejahatan itu adalah kubu pendukungnya. Dia diam saja. Dampak Pilkada DKI Jakarta sampai saat ini masih terasa di seluruh pelosok kota. Kita melihat bagaimana Ade Armando yang merupakan warga sipil dihabisi oleh pendukung Anies Baswedan yang jelas-jelas menjadi kaum radikal yang mempertontonkan kebarbaran dari orang-orang yang satu rumah ibadat dengan Rizik Syihab. Tindakan barbar ini pecah ketika pendukung Anies Baswedan memprovokasi masyarakat sekitar yang ada di sekeliling Ade Armando yang justru mendukung mahasiswa dalam menolak Presiden Jokowi untuk 3 periode. Anies pun kelihatannya berselancar dalam polemik ini. Tindakan dari pendukung Anies Baswedan ini bisa dikatakan sebagai satu puncak kebarbaran yang hampir saja merenggut nyawa dari Ade Armando. Kabarnya pada saat kejadian Ade Armando ini dilindungi oleh malaikat yang tidak bersayap, yakni sopir ojek online. Dapat dari berita yang dimunculkan oleh Muhammad Guntur Romli, Ade Armando ini mau dirampas telepon genggam ini juga awalnya. Ade Armando yang sudah tidak berdaya di bawah hantaman pendukung Anies Baswedan dan Rizik Syihab tidak bisa merebut kembali telepon genggam tersebut. Namun seorang ojek online mengambil balik handphone dari Ade Armando dan dia mencari kontak yang paling mudah dilacak, yang di kotak yang paling atas. Beruntung, kotak paling atas bukan Anies Baswedan melainkan teman sekerja Ade Armando yang kemudian menjemput beliau yang sudah tidak mampu untuk bergerak lagi setengah mati. Dari sini, moral ceritanya adalah seberapapun tinggi pendidikan Anda seperti mahasiswa, moral kalian tidak lebih baik daripada moral dari pengemudi ojek online. Saya kira pengemudi ojek online ini adalah sosok yang berani dan dia menjalankan tugasnya, terlepas dari dia pendukung Jokowi 3 periode atau menolak Jokowi 3 periode. Ade Armando yang setengah mati itu pun akhirnya harus dibawa lari ke rumah sakit dan membuat para kadal gurun kurang ajar itu bergembira di Twitter. Akhirnya satu persatu diciduk oleh polisi dan sampai saat ini saya masih nggak puas karena aktor intelektualnya belum ditangkap. Saya juga nggak tahu apakah pendukung Anies Baswedan yang pernah berfoto bareng di Instagramnya sudah ditangkap atau belum. Grup-grup WA yang beredar viral foto seseorang selfie di depan Ade Armando juga merupakan grup pendukung Anies Baswedan. Pendukung Anies Baswedan ini merupakan sosok yang kurang ajar dan sepertinya mereka mencerminkan siapa yang dipimpinnya. Saya kira Anies Baswedan harus bertanggung jawab atas hal ini karena memang sudah beberapa kali orang-orang dekatnya menjadi pelaku utama dari aksi-aksi barbar yang terjadi di DKI Jakarta. Dia tidak boleh lepas tangan dan polisi harus menangkapnya hidup-hidup. Karena ketika sudah berbicara tentang nyawa, kita berbicara soal hukum yang bisa memiliki quantifier. Hukum itu bisa ditimbang dan diproyeksikan sesuai dengan angka-angka yang terdapat di dalam buku pasal-pasal KUHP alias Kitab Umum Hukum Pidana. Bicara tentang hukum kita untuk bicara sesuatu yang pasti. Kalau kita melihat aktor intelektualnya belum ditangkap, artinya polisi masih gagal dalam menegakkan hukum di negara ini. Besar sekali harapan saya agar pelaku dan juga aktor intelektual di balik perundungan terhadap Ade Armando ini bisa ditelusuri dan dilacak keberadaannya. Saudara seumum dan kalian tahu sendiri bahwa Ade Armando ini adalah seorang yang kerap mengkritik kebijakan Anies Baswedan yang kurang cerdas. Namun dia menyerahkannya lewat video dan juga kritiknya sangat masuk akal sehingga bisa dikatakan tidak adil sebagai kritikan. Sungguh tidak adil bukan jika kritikan sehat dari Ade Armando ini dibalas dengan tinjuan. Bahkan Ade Armando dipermalukan sedemikian rupa sampai celananya dipelorotin. Mungkin kadal gurun betina dan kadal gurun pejantan itu tahu bahwa Ade Armando masih punya keberanian gak kayak mereka yang kemaluannya pun mungkin ketinggalan di otaknya.
Pesan moral yang bisa didapatkan adalah bagaimana mahasiswa itu punya harga diri yang lebih rendah daripada orang-orang yang dianggap kaum marginal seperti ojek online. Harga diri mahasiswa ini kelihatannya lebih rendah daripada yang lain. Mungkin harga diri mahasiswa ini serendah Anies Baswedan dan Amin Rais. Pendukung Anies Baswedan dan Amin Rais memang otaknya nggak pernah dipakai karena memang dibiasakan untuk didiamkan dan ditinggal di meja makan. Sehingga yang diurusin hanya makanan dan perutnya kosong dan perlu dipenuhin lewat nasi bungkus 3 ribuan. Begitulah unta-unta. Bagaimana menurut Anda?